Pada suatu sore Senin awal Desember 2018, suasana di markas Polsek Menteng, Jakarta Pusat tampak berjalan seperti biasa. Para penyidik baru saja menyelesaikan tumpukan laporan kasus pencurian penipuan daring hingga tilang lalu lintas. Udara ruang kerja beraroma kopi dan kertas, arsip menandai ritme kerja aparat penegak hukum di ibu kota yang tak pernah benar-benar berhenti. Namun ketenangan sore itu terusik oleh kedatangan seorang pria berpenampilan rapi. Namanya Dr. Ardiansyah Pratama, 35 tahun, kepala riset di sebuah perusahaan bioteknologi ternama di kawasan Kuningan. Kesan pertama yang terlihat dari dirinya adalah sikap tenang, wajah intelektual dan nada suara yang terukur. Bukan tipe orang yang mudah panik bahkan ketika membawa kabar yang berpotensi mengguncang publik. Ia diterima oleh Kompol Raka Wijaya, seorang perwira penyidik berusia awal 40-an yang sudah lebih dari 1 dekade menangani kasus-kasus besar di Jakarta. Raka sempat mengira pria itu hanya akan melaporkan dugaan pelanggaran standar makanan sehat, mungkin kasus penggawet berbahaya atau pemalsuan label. Tetapi begitu Ardiansyah mulai bicara, wajah berpengalaman sang polisi berubah serius. "Pak, saya seorang vegetarian sejak lama," ujar Ardiansyah, suaranya tenang tapi dalam. "Selama 3 tahun terakhir saya rutin makan di sebuah rumah makan vegetarian di Jalan Cikini Raya namanya Dharma Rasa. Tempat itu sangat terkenal dengan menu andalan mereka, khususnya bakso vegetarian yang rasanya berbeda dari tempat lain." Raka mengangguk mencatat detail kecil. "Sejauh ini tak ada hal aneh. Banyak restoran populer di Jakarta dengan resep rahasia." Tetapi Ardiansyah lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kulitnya, sebuah kotak plastik laboratorium yang disegel rapat disertai map berisi dokumen tebal. "Beberapa bulan terakhir," lanjut Ardiansyah, "saya merasakan perubahan. Rasa bakso itu menjadi jauh lebih kuat, lebih gurih daripada biasanya. Sebagai ahli bioteknologi, saya terbiasa menganalisis struktur protein. Saya mulai curiga bahwa bahan yang dipakai bukan lagi murni kedelai atau gluten." Kompol Raka sempat terdiam. Kalimat itu mengandung tuduhan serius. "Maksud Anda?" tanyanya hati-hati. Ardiansyah menaruh map di atas meja. "Saya mengambil sampel secara diam-diam dan mengujinya di laboratorium perusahaan saya. Saya tidak memberitahu teknisi dari mana asal sampel itu, hanya meminta analisis komposisi protein. Dan inilah hasilnya." Tangan Raka membuka dokumen. Di dalamnya tercetak grafik, tabel dan penjelasan teknis. Ia melewati banyak istilah rumit sampai matanya berhenti pada bagian kesimpulan yang ditandai tebal. Jantungnya berdegup lebih cepat seolah tak percaya pada apa yang baru ia baca. Kesimpulan itu menyebut bahwa sampel memiliki ciri genetik yang sangat mirip dengan jaringan manusia. Raka mendongak menatap Ardiansyah dengan sorot mata penuh pertanyaan. Sang pelapor tetap tenang meski jelas ada kegelisahan tersembunyi. "Saya tahu betapa seriusnya dugaan ini," katanya lirih. "Karena itu saya datang ke sini bukan untuk membuat sensasi. Saya berharap pihak kepolisian dapat menyelidiki secara resmi. Jika benar maka ini bukan sekadar pelanggaran pangan tapi sebuah kejahatan kemanusiaan." Ruangan hening, jam dinding berdetak pelan seakan menegaskan bobot suasana. Kompol Raka menarik napas panjang. Pengalaman panjangnya menghadapi penjahat membuat ia tak mudah kaget, tapi kali ini bulu kuduknya berdiri. Jika laporan ini terbukti, dampaknya akan sangat luas, tidak hanya mengkoreng reputasi kuliner kota tetapi juga menggancam rasa aman masyarakat. Ia menekan tombol intercom memanggil asisten untuk segera menyiapkan berita acara pemeriksaan. Sambil itu ia menatap kembali map hasil laboratorium. Kata-kata di dalamnya terlalu jelas untuk diabaikan. "Baik doktor Ardiansyah," ukapnya, "akhirnya kami akan menindaklanjuti laporan ini dengan penuh kerahasiaan. Namun Anda harus paham kami memerlukan bukti resmi dari lembaga negara. Itu berarti kami harus mengumpulkan sampel langsung dengan prosedur hukum yang sah." Ardiansyah mengangguk mantap. "Itu yang saya harapkan, Pak. Saya sudah melakukan bagian saya sebagai warga negara. Sisanya saya serahkan pada Anda." Di luar ruang penyidik, langit Jakarta mulai berwarna jingga senja. Lalu lintas tetap padat, klakson bersahutan, orang-orang bergegas pulang. Tak seorang pun di luar sana menyadari bahwa di balik tembok kantor polisi sebuah laporan baru saja masuk, laporan yang bisa membuka tirai gelap dari rahasia paling mengerikan yang pernah terjadi di jantung ibu kota. Keesokan paginya suasana di markas kepolisian Resort Jakarta Pusat jauh dari kata tenang. Laporan dari Dr. Ardiansyah Pratama malam sebelumnya segera dilaporkan oleh Kompol Raka Wijaya kepada pimpinan. Informasi itu dianggap sangat sensitif. Jika tersebar tanpa kontrol, masyarakat bisa panik. Karena itu rapat tertutup segera digelar di ruang khusus lantai 2, hanya dihadiri beberapa perwira terpilih. Dalam rapat tersebut AKP Bagus Santoso, wakil kepala resort, mengambil alih pimpinan diskusi. "Saudara-saudara," ujarnya dengan suara tegas, "kita dihadapkan pada laporan yang tidak lazim. Tuduhan bahwa sebuah rumah makan vegetarian terkenal menjual makanan dengan kandungan mencurigakan.
Jika benar ini bukan sekadar penipuan melainkan tindak pidana berat, namun tanpa bukti resmi dari laboratorium negara kita tidak boleh gegabah. Kompol Raka menjelaskan kembali detail laporan. Ia menunjukkan map hasil uji laboratorium swasta yang dibawa Ardiansyah. Meski belum secara hukum isi laporan itu membuat beberapa penyidik saling pandang dengan ekspresi serius. Langkah pertama lanjut AKBP Bagus adalah melakukan pengambilan sampel resmi dari rumah makan Dharma Rasa. Tugas ini harus dilakukan dengan penyamaran agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kita tidak ingin pemilik restoran tahu bahwa mereka sedang diselidiki. Rapat berakhir dengan keputusan membentuk tim kecil beranggotakan 6 orang dipimpin langsung oleh Kompol Raka. Mereka diberi waktu singkat untuk merancang strategi. Malam harinya 2 anggota tim penyidik, seorang pria dan seorang wanita, berperan sebagai pasangan muda yang datang makan malam di Dharma Rasa. Restoran itu berada di lokasi strategis dekat pusat perkantoran Cikini. Dari luar suasananya menenangkan, lampion kecil tergantung di beranda, dinding berkat putih krem dihiasi lukisan kaligrafi sederhana, musik instrumental gamelan menggalun lembut. Saat mereka masuk, aroma rempah dan jamur tumis menyambut hangat. Restoran penuh oleh pengunjung, sebagian besar karyawan kantoran dan keluarga muda. Di tengah keramaian itu berdirilah Surya Dharma, pemilik restoran. Pria berusia sekitar 50 tahun berwajah teduh, berkacamata tipis, mengenakan kemeja longgar warna kokelat. Senyumnya ramah, langkahnya tenang, seakan benar-benar seorang tuan rumah yang berjiwa spiritual. Ia menyapa setiap meja dengan kata-kata sopan, "Selamat malam, semoga makan malam Anda membawa ketenangan." Bagi penyidik yang sudah diperingatkan sebelumnya, keramahan itu justru terasa janggal. Wajah Surya Dharma mungkin menenangkan, tapi ada hawa dingin samar yang sulit dijelaskan. Pasangan penyamar itu memesan beberapa hidangan termasuk bakso vegetarian yang menjadi menu unggulan. Ketika hidangan disajikan, keduanya berusaha tetap tenang mencicipi dengan ekspresi alami. Rasanya memang luar biasa, tekstur kenyal, kuah gurih dan aroma khas yang sulit dijelaskan. Jika bukan karena laporan Ardiansyah, siapapun akan menganggapnya hanya sekadar resep rahasia yang sempurna. Setelah selesai makan, sang penyidik wanita dengan santai menghampiri kasir dan berkata, "Boleh kami bungkus 2 kilo bakso vegetarian untuk dibawa pulang keluarga di rumah, pasti suka." Surya Dharma sendiri yang turun tangan. Ia ke dapur mengambil adonan bakso, menimbang lalu membungkus rapi dalam plastik vakum. Senyumnya tetap ramah, suaranya lembut. "Semoga keluarga ibu menyukainya," katanya sembari menyerahkan bungkusan. Transaksi berjalan mulus. Tanpa disadari pemilik restoran, bungkusan itulah yang akan menjadi kunci pembuktian. Begitu keluar, tim penyidik lain yang menunggu di kendaraan segera menerima paket tersebut. Prosedur hukum dijalankan, bungkusan disegel, diberi tanda bukti, lalu malam itu juga dikirim ke pusat laboratorium forensik Polri di Sentul. Malam semakin larut, jalanan Jakarta perlahan sepi. Namun di markas kepolisian detak jam terasa berat. Semua menunggu hasil uji resmi yang akan menentukan arah penyelidikan. Kompol Raka duduk di ruang kerjanya menatap papan tulis yang sudah dipenuhi koretan kemungkinan. Ia tahu jika hasil laboratorium negara menguatkan temuan awal, maka kasus ini bisa menjadi salah satu skandal kriminal paling menggemparkan dalam sejarah Jakarta. Apakah mungkin, gumamnya pelan hampir seperti bicara pada dirinya sendiri? Apakah benar sesuatu yang seharusnya mustahil sedang terjadi di depan mata kita? Di luar jendela lampu kota masih berkelip. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik hiruk-pikuk ibu kota sebuah rahasia gelap tengah menunggu untuk terungkap. 24 jam setelah sampel resmi dari rumah makan Dharma Rasa dikirim, sebuah amplop tebal bersegel tiba di meja AKBP Bagus Santoso. Amplop itu berasal dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, lembaga resmi yang setiap kata hasil analisisnya memiliki kekuatan hukum. Di ruang rapat tertutup, beberapa perwira kunci berkumpul. Kompol Raka duduk di sisi kiri meja panjang menunggu dengan wajah tegang. Di depannya map berwarna kokelat dengan stempel resmi rahasia, seakan menyimpan jawaban yang akan menentukan arah penyelidikan. AKBP Bagus membuka segel dengan hati-hati. Semua mata tertuju padanya. Ia membaca cepat lembar demi lembar hingga akhirnya berhenti pada bagian kesimpulan. Tangannya sedikit bergetar ketika menutup map, lalu ia menatap seluruh tim. Kesimpulannya jelas, ukapnya dengan suara rendah namun tegas. Sampel makanan dari rumah makan Dharma Rasa mengandung jejak genetik yang tidak seharusnya ada. Hasil analisis menunjukkan kesamaan sangat tinggi dengan jaringan manusia. Ruangan hening. Beberapa perwira saling pandang seolah berharap ada yang menyela dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah salah baka. Tetapi tidak ada bantahan. Kompol Raka menghela napas panjang. "Itu berarti laporan Dr. Ardiansyah benar adanya." AKBP Bagus mengangguk. "Ya, dan sekarang kita punya bukti resmi. Namun kita harus berhati-hati. Jika informasi ini bocor bisa menimbulkan kepanikan massal.
Tugas kita bukan hanya mengungkap kebenaran tapi juga menjaga ketenangan publik. Setelah rapat Raka menemui Dr. Ardiansyah untuk memberi kabar. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Menteng jauh dari sorotan. Pak Ardiansyah, ujar Raka menunduk sedikit, hasil laboratorium resmi sudah keluar. Kecurigaan Anda terbukti. Namun demi keamanan penyelidikan informasi ini masih dirahasiakan. Wajah Ardiansyah tetap tenang meski matanya menyiratkan beban berat. Saya tidak berharap kabar ini benar, Pak. Tetapi jika memang demikian, kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Bagaimana langkah selanjutnya? Kami akan membentuk tim khusus, jawab Raka. Fokusnya bukan hanya pada bukti makanan tetapi juga mencari tahu sumber bahan tersebut. Pertanyaan terbesar sekarang, dari mana asalnya? Ardiansyah mengangguk pelan. Itu yang paling mengerikan. Jika benar ada orang yang hilang demi menjadi bahan makan, nyawa manusia sedang dipertaruhkan. Malam itu di markas, tim khusus resmi dibentuk dengan sandi Operasi Dharma. Komposisinya melibatkan penyidik kriminal, intelijen serta ahli forensik. Raka menjelaskan kepada tim, kita tidak bisa sembarangan menuduh Surya Dharma, pemilik restoran. Dari luar ia terlihat sempurna, ramah, religius dan aktif dalam kegiatan sosial. Tetapi bukti laboratorium tidak bisa berbohong. Kita harus masuk lebih dalam mencari pola, mencari celah. Langkah pertama, penyisiran data karyawan. Tim mulai mengumpulkan daftar nama orang yang pernah bekerja di restoran dalam 3 tahun terakhir. Seorang penyidik muda, Bribtu Sinta Lestari, ditugaskan khusus untuk meneliti pola pergantian staf. Hasil awal cukup mengejutkan. Dalam 3 tahun terakhir, posisi asisten dapur sekaligus pekerja inap, pekerja yang tinggal di lantai atas restoran sering sekali berganti. Total ada lebih dari 10 orang, sebagian besar anak muda dari luar Jakarta, rata-rata berusia 18-22 tahun. Dan yang aneh, lapor Sinta kepada Raka, tidak ada satupun dari mereka yang tercatat pindah ke pekerjaan lain secara jelas. Semua dokumen keluar hanya menyebut pulang ke kampung halaman. Tapi ketika saya coba telusuri alamat keluarga mereka, beberapa tidak bisa dihubungi. Raka menggernyit, berapa banyak? Setidaknya 6 orang. Nomor telepon tidak aktif, akun media sosial tidak diperbarui. Seakan mereka lenyap begitu saja setelah meninggalkan restoran. Temuan itu membuat suasana tim semakin serius. Bukan hanya makanan mencurigakan, kini ada indikasi kuat soal hilangnya orang-orang muda. Di sisi lain, Surya Dharma tetap menjalankan restorannya seperti biasa. Setiap hari ia datang lebih awal, menyapa pelanggan, memimpin doa singkat sebelum restoran dibuka. Dari luar ia tidak menampakkan sedikit pun kegelisahan. Justru restorannya semakin ramai setelah mendapat ulasan positif di media daring tentang cita rasa unik menunya. Raka memandang laporan intelijen dengan alis berkerut. Orang ini tahu cara menjaga citra. Tidak ada celah di luar. Jika kita ingin mengungkap, satu-satunya cara adalah masuk ke dalam. AKBP Bagus mengangguk. Kita perlu penyusupan. Seseorang harus menjadi karyawan di sana untuk melihat langsung apa yang terjadi di balik dapur. Ruangan rapat terdiam sesaat. Semua menyadari langkah itu penuh risiko. Tetapi tanpa saksi mata dari dalam kasus ini bisa buntu. Siapa yang bersedia, tanya Bagus akhirnya. Beberapa pasang mata saling bertukar pandang. Hingga akhirnya Bribtu Sinta, penyidik muda yang sejak awal meneliti data karyawan, mengangkat tangan. Izinkan saya, Komandan. Saya sudah mempelajari pola keluar masuk karyawan. Jika ada perekrutan baru, saya bisa masuk tanpa menimbulkan curiga. Raka menatapnya dengan cermat. Kau paham risikonya, Sinta, jika dugaan kita benar, orang yang masuk bisa menjadi target berikutnya. Sinta mengangguk. Mantap, saya paham, Pak. Tapi justru karena itu kita harus segera bertindak sebelum ada korban lagi. Keputusan pun diambil. Bribtu Sinta akan dipersiapkan untuk menjalankan penyamaran sebagai gadis kampung yang mencari pekerjaan. Skenario sedang disusun, bagaimana ia akan diperkenalkan ke pemilik restoran, bagaimana ia akan tinggal di kamar asisten dapur, dan bagaimana ia dapat memberi sinyal rahasia kepada tim dari dalam. Operasi Dharma kini benar-benar dimulai. Di luar Jakarta tampak sama jalan macet, gedung menjulang, lampu kota berkelip. Namun di balik keramaian itu, sebuah rahasia gelap sedang dipetakan langkah demi langkah. Dan satu hal pasti, waktu mereka tidak banyak. 2 minggu setelah tim khusus merencanakan penyusupan, kesempatan itu akhirnya datang. Seorang karyawan dapur di rumah makan Dharma Rasa tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan pulang kampung. Informasi tersebut diperoleh lewat jaringan intelijen yang mengawasi pergerakan internal restoran. Celah inilah yang segera dimanfaatkan. Bribtu Sinta Lestari dipersiapkan untuk mengambil alih posisi kosong itu. Demi penyamarannya berubah total. Rambut panjangnya dipotong sederhana, wajahnya dibiarkan tanpa riasan, pakaian sehari-hari diganti dengan busana murah layaknya gadis desa yang baru tiba di Jakarta. Identitas barunya Siti Lestari, 20 tahun, asal Indramayu, datang ke ibu kota untuk mencari nafkah. Sebelum berangkat, Kompol Raka memberinya pengarahan khusus. Ingat Sinta, jangan pernah bertindak sendiri.
Tugas utamamu hanya mengamati dan melaporkan. Jika ada tanda bahaya, gunakan kode darurat di alat komunikasi yang sudah kita siapkan. Sinta mengangguk tenang meski di dalam dadanya rasa gugup bergejolak. Ia tahu begitu melangkah masuk ke restoran itu ia bukan lagi penyidik melainkan calon korban potensial. Namun tekadnya bulat. Hari wawancara kerja tiba. Restoran tampak ramai seperti biasa. Di ruang kecil dekat dapur Surya Dharma duduk menunggu. Penampilannya tetap sama, wajah teduh, senyum ramah, suara lembut. Namamu siapa, nak tanyanya. Siti Lestari, pak jawab Sinta dengan nada malu-malu sesuai perannya. Surya mengangguk menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kau tampak sederhana, itu baik. Di sini yang penting bukan penampilan tapi hati yang jujur dan rajin. Kau siap bekerja keras? Siap, pak. Saya ingin membantu keluarga di kampung. Percakapan berlangsung singkat penuh pertanyaan sederhana. Surya kemudian tersenyum seolah-olah menemukan apa yang ia cari. Baiklah, mulai malam ini kau bisa tinggal di kamar atas. Besok pagi ikut bantu di dapur. Hanya dengan itu Sinta resmi diterima. Kamar yang ia tempati berada di lantai 2 tepat di atas dapur utama. Ruangannya kecil, hanya cukup untuk satu ranjang besi, lemari tua dan jendela sempit yang menghadap ke gang belakang. Meski sederhana, kondisi kamar tampak bersih dan tertata, seakan-akan disiapkan khusus untuk pekerja baru. Malam pertama Sinta duduk di ranjang sambil menatap langit-langit. Ia memasang alat mikrokamera kecil yang tersembunyi di saku baju kerja. Alat itu terhubung dengan pemancar mini yang hanya bisa diaktifkan pada jam-jam tertentu agar tidak terdeteksi. Suasana restoran ketika malam menjelang berubah. Setelah pelanggan terakhir pergi dan pintu utama ditutup, kesibukan dapur berangsur reda. Para karyawan lain pulang ke rumah masing-masing. Hanya tersisa Surya Dharma yang masih berkeliling memeriksa setiap sudut seakan memastikan segalanya dalam kendali. Sinta pura-pura sudah tertidur di kamar. Namun dari celah pintu ia mendengar langkah kaki Surya yang berulang kali naik turun tangga. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Langkah itu berhenti lama di depan pintu kamarnya sebelum akhirnya menjauh kembali. Keesokan harinya ia resmi bekerja sebagai asisten dapur. Tugasnya sederhana, mencuci piring, memotong sayuran, membersihkan meja. Para koki dan pelayan memperlakukannya ramah, bahkan membantu mengajarinya. Dari percakapan mereka Sinta menangkap kesan bahwa para karyawan lain benar-benar tidak tahu apapun soal rahasia gelap di balik restoran. Namun ada satu area yang selalu tertutup rapat, ruang pendingin besar di ujung dapur. Pintu besinya dilengkapi gembok besar dan hanya Surya Dharma yang memiliki kunci. Setiap kali ada yang bertanya, jawabannya selalu sama, itu tempat penyimpanan rempah dan bahan khusus tidak boleh sembarangan dibuka. Bagi Sinta justru itulah titik paling mencurigakan. Setiap malam ia mencoba mencari cara mendekati pintu pendingin itu. Tetapi Surya selalu ada di sekitar, entah duduk membaca kitab kecil di ruang makan atau sekadar berdiam diri dengan tatapan kosong. Ia seperti penjaga yang tak pernah lengah. Pada malam ketiga Sinta mendengar sesuatu yang berbeda. Dari kamarnya di atas ia mendengar suara berisik samar seperti benda berat digeser datang dari arah ruang pendingin. Ia mendekat ke lantai menempelkan telinga. Suara itu semakin jelas diikuti bunyi pintu besi berderit. Degup jantungnya berpaku. Ia tahu jika bisa merekam aktivitas itu, tim di luar akan punya bukti awal. Dengan tangan bergetar ia mengaktifkan kamera mini di saku baju kerja yang tergantung dekat pintu kamar. Sementara itu di markas Kompol Raka dan tim menerima potongan sinyal visual yang terhubung. Gambar memang buram tapi cukup menunjukkan gerakan Surya Dharma membuka ruang pendingin dan membawa masuk sesuatu yang tertutup kain. Ini dia, bisik Raka, matanya tajam menatap layar. Kita hampir sampai, namun di dalam kamar kecil Sinta menahan napas. Ia sadar semakin lama ia berada di sana semakin besar risikonya. Tetapi ia juga tahu tanpa keberaniannya kebenaran tidak akan pernah terungkap. Malam itu menjadi titik balik awal dari pengungkapan rahasia terdalam yang disembunyikan restoran Dharma Rasa. Hari-hari berikutnya Sinta semakin terbiasa dengan rutinitas di Dharma Rasa. Ia bangun pukul 5 pagi membantu menyiapkan bahan masakan, lalu sepanjang hari sibuk membersihkan dapur, mencuci piring dan menggantarkan kebutuhan ke meja koki. Semua terlihat normal. Para karyawan ramah, bahkan ada yang menganggapnya adik baru yang harus dibimbing. Namun di balik keakraban itu Sinta menyadari satu hal, tidak ada yang pernah menyebut nama karyawan lama. Padahal dalam catatan yang ia teliti sebelum penyamaran, posisi asisten dapur selalu berganti setiap beberapa bulan. Suatu sore ketika ia sedang membersihkan rak bumbu, seorang pelayan bernama Rini berbisik padanya, "Kalau kau bisa bertahan lama di sini berarti kau hebat. Sebelumnya teman-teman yang kerja di posisi kamu cepat sekali pulang kampung." Entah kenapa Sinta menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum kikuk seolah tak mengerti maksud ucapan itu. Tapi di dalam hati kalimat Rini justru memperkuat kecurigaannya.
Malam itu ketika restoran sudah tutup, Sinta duduk di ranjang sambil menuliskan catatan kecil pada kertas yang bisa ia selipkan ke lipatan pakaian. Catatan itu berisi nama Rini dan ungkapan aneh yang baru saja ia dengar. Esok pagi ia berencana menitipkan catatan itu pada tim luar melalui kode yang sudah disepakati, menyelipkannya ke kantong kucian yang diambil tukang laundry. Tapi sebelum ia sempat tidur, suara langkah kaki kembali terdengar. Surya Dharma berjalan di koridor lantai 2, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Hening sejenak lalu terdengar suara ketukan pelan. Si dipanggilnya dengan nada lembut, "Apakah kau sudah tidur?" Sinta menahan napas. Ia menjawab singkat, "Sudah Pak. Terima kasih." Tak ada jawaban. Langkah itu perlahan menjauh. Namun jantungnya berdegup kencang. Ia yakin Surya sedang menguji kewaspadaannya. Keesokan harinya Sinta memberanikan diri untuk berbincang lebih dalam dengan Rini. Saat mereka berdua sedang menyiapkan meja makan sebelum restoran buka, Sinta bertanya dengan nada hati-hati, "Mbak, dulu teman-teman yang kerja di kamar atas mereka masih suka kontak ke sini?" Rini menggeleng cepat. "Tidak, anehnya setelah bilang mau pulang kampung mereka tidak pernah kirim kabar lagi. Saya sempat coba hubungi salah satunya lewat pesan singkat tapi nomor sudah tidak aktif." "Tidak ada yang curiga?" Sinta berpura-pura polos. Rini menunduk suaranya pelan. "Kami hanya pekerja dik. Lebih baik tidak terlalu banyak tanya. Yang penting kita tetap digaji, makan terjamin, tidur punya tempat. Kau akan mengerti nanti." Kalimat itu terasa seperti peringatan samar. Sore menjelang, Sinta menemukan hal lain yang menggusik. Ia sedang membawa keranjang sayuran ke dapur belakang ketika melihat papan pengumuman kecil di dekat pintu kantor administrasi restoran. Di sana terpampang daftar jadwal kerja lama, sebagian sudah usang. Ada nama-nama yang ia kenali dari data kepolisian para pekerja yang kini hilang jejak. Ia mendekat pura-pura merapikan papan itu lalu cepat-cepat mencatat beberapa nama di kertas kecil yang disembunyikan di apron. Nama-nama itu kelak bisa menjadi kunci untuk menelusuri keberadaan para pekerja yang lenyap. Malam kelima penyamarannya membawa kejutan yang lebih menegangkan. Setelah semua karyawan pulang, ia sengaja berlama-lama di dapur berpura-pura menyapu. Dari celah pintu ia melihat Surya Dharma masuk ke ruang pendingin. Kali ini ia tidak hanya membawa bungkusan melainkan juga sebuah buku catatan tebal. Sinta memicingkan mata. Dari jarak jauh ia hanya bisa melihat Surya membuka buku itu, menuliskan sesuatu lalu menyimpannya di lemari besi kecil di sudut ruangan. Sesuatu di dalam catatan itu jelas penting, mungkin daftar bahan atau bahkan nama-nama pekerja. Ia tahu suatu saat ia harus menemukan cara untuk melihat isi buku tersebut. Di markas Kompol, Raka menerima catatan kecil yang berhasil dikirim Sinta melalui laundry. Membaca nama-nama yang ditulis Sinta, wajahnya menggeras. Benar, nama-nama ini sama dengan yang ada di daftar hilang yang kita temukan sebelumnya. Ini bukan kebetulan. AKBP bagus yang hadir di ruangan itu menggetuk meja pelan. Kita harus menyiapkan langkah lebih jauh. Jika benar mereka menghilang setelah bekerja di sana, berarti kita sedang berhadapan dengan pola yang terencana. Raka mengangguk. Kita tidak bisa menunggu lama. Nyawa Sinta juga bisa terancam jika penyamaran terbongkar. Malam itu Sinta berbaring gelisah. Dari jendela kecil ia menatap lampu kota Jakarta yang berkelip di kejauhan. Ia sadar setiap hari yang ia habiskan di restoran itu bisa menjadi hari terakhirnya. Namun ia juga tahu semakin lama ia bertahan, semakin banyak rahasia yang bisa ia bongkar. Ia menggenggam erat sebuah rosario kecil yang ia sembunyikan di kantong baju, bukan hanya simbol iman tapi juga pengingat bahwa ia tidak sendirian. Di luar sana tim sedang mengawasinya, siap bergerak kapan saja. Namun pertanyaan besar tetap menghantuinya, kemana para pekerja yang hilang itu pergi? Jawabannya masih terkunci di balik pintu besi ruang pendingin menunggu untuk diungkap. Hari ke-7 penyamaran Sinta sudah cukup dekat dengan beberapa karyawan. Rini sering menemaninya berkanda saat istirahat, sementara koki tua bernama Pak Herman kerap memberinya nasihat. Namun kedekatan itu tidak membuatnya lupa tujuan utama, mencari bukti konkret tentang hilangnya para pekerja terdahulu. Sejak awal perhatian Sinta selalu tertuju pada ruang pendingin besar di ujung dapur. Pintu besinya seakan menjadi garis batas antara dapur biasa dan rahasia gelap yang disembunyikan. Ia tahu tanpa melihat apa yang ada di dalamnya penyelidikan tidak akan maju. Malam itu kesempatan kecil datang. Setelah pelanggan terakhir pulang dan karyawan lain bergegas keluar, Surya Dharma dipanggil telepon cukup lama di ruang depan. Sinta yang berpura-pura membereskan sayuran segera mendekati pintu pendingin. Ia menempelkan telinga. Dari dalam terdengar denggungan mesin rendah seperti suara kipas besar. Bau dingin samar tercium dari celah pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gembok besi yang mengunci rapat. Gembok itu kokoh, jelas bukan kunci biasa. Sinta tahu ia tidak bisa membukanya tanpa alat khusus. Tapi malam itu keberaniannya mendorong langkah lebih jauh.
Ia mengaktifkan kamera kecil di bajunya merekam kondisi pintu gembok serta suara mesin dari dalam. Semua itu ia laporkan ke tim luar melalui kode sinyal singkat. Keesokan harinya Raka menerima rekaman tersebut di markas. Gambar memang samar tapi cukup jelas menunjukkan gembok industri yang tidak wajar untuk sekadar penyimpanan bahan dapur. Pintu itu pasti menyimpan sesuatu, gumam Raka. Kita perlu tahu apa isinya. AKBP Bagus mengangguk. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Tapi untuk masuk paksa kita butuh waktu dan alasan kuat. Sementara itu biarkan Sinta terus mengcari celah. Hari berikutnya Sinta menemukan tanda baru. Saat membantu Pak Herman memotong jamur, ia melihat kertas kecil terjatuh dari saku baju koki itu. Ia segera mengambil dan menyerahkannya. Namun sebelum mengembalikan matanya sempat menangkap tulisan tangan samar sebuah daftar nama salah satunya ia kenali dari catatan pekerja yang hilang. Pak Herman tampak gugup. Itu hanya catatan bahan. Terima kasih ya Siti. Ia cepat-cepat menyimpan kertas itu ke saku lain. Ekspresi panik singkat itu tidak luput dari perhatian Sinta. Apakah Pak Herman tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan? Malam ke-9 menjadi malam paling menegangkan. Sinta sengaja terjaga hingga larut berpura-pura sudah tidur. Sekitar pukul 1 dini hari suara langkah kembali terdengar. Dari celah pintu ia melihat Surya Dharma membawa kunci besar dan memasuki ruang pendingin. Dengan hati-hati Sinta mengikuti dari jarak jauh menahan napas di balik dinding. Ia melihat pintu besi terbuka sedikit cukup untuk menangkap sekilas isi ruangan. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di dalam berderet warna plastik besar yang disusun rapi. Surya membuka salah satunya mengecek isi lalu mencatat sesuatu di buku tebalnya. Sinta tidak bisa melihat jelas isinya tapi cukup untuk menimbulkan firasat kuat ada sesuatu yang tidak wajar disimpan di sana. Ia menahan diri untuk tidak bersuara lalu mundur perlahan kembali ke kamarnya. Pagi berikutnya Sinta mengirimkan laporan baru lewat kode laundry. Ia menggambarkan wadah-wadah besar dan buku catatan yang selalu dibawa Surya. Informasi itu segera dianalisis oleh tim luar. Buku itu bisa berisi catatan transaksi atau daftar korban, kata Raka dengan suara berat. Kita harus mendapatkannya. Tanpa itu kita hanya punya kecurigaan. Di restoran Sinta mencoba mendekat ke lemari besi kecil tempat buku disimpan. Ia menunggu saat Surya sibuk di ruang depan melayani tamu penting. Dengan langkah perlahan ia membuka pintu ruang pendingin tapi gembok besar tetap menghalangi. Namun lemari besi di sudut ruang kerja Surya ternyata tidak terkunci. Ia membuka sedikit laci atas. Di dalamnya ada beberapa kertas kwitansi catatan pembelian bahan dan satu buku catatan kulit kokelat. Jantungnya berdegup kencang. Inilah yang ia cari. Ia segera memotret beberapa halaman dengan kamera mini. Tulisan tangan itu berisi daftar tanggal, jumlah dan inisial nama. Banyak yang kokok dengan nama pekerja hilang yang sebelumnya ia catat. Suara langkah mendekat membuatnya panik. Ia buru-buru menutup laci kembali ke posisi semula seolah sedang membersihkan meja. Surya masuk dengan tatapan curiga tapi tidak mengatakan apa-apa. Sinta pura-pura sibuk menahan keringat dingin. Malam itu tim menerima foto dari kamera mini. Raka menatap layar dengan mata tajam. Ini bukti awal yang kuat. Nama-nama ini kokok dengan daftar orang hilang. Kita semakin dekat. Namun sekaligus rasa cemas melanda. Jika Surya sadar ada yang mengutak-atik catatan penyamaran Sinta bisa terbongkar kapan saja. AKBP Bagus menggetuk meja. Kita harus segera menyusun rencana penindakan. Tidak bisa dibiarkan lebih lama. Di dalam restoran Sinta duduk di kamarnya memandangi langit malam Jakarta dari jendela kecil. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Pintu besi itu masih menyimpan rahasia penuh tapi sekarang ia sudah menggenggam kunci pertama menuju kebenaran. Dan ia berdoa semoga esok ia masih punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Pagi itu ruang rapat di markas Polres Jakarta Pusat dipenuhi ketegangan. Foto-foto catatan yang berhasil diambil Sinta kini terpampang di layar proyektor. Deretan nama, tanggal dan angka yang tercatat di buku milik Surya Dharma membuat semua orang yang hadir terdiam beberapa saat. Kompol Raka menunjuk salah satu nama di layar. Inilah daftar yang sama dengan data orang hilang yang kita kumpulkan. Lihat tanggal terakhir bekerja mereka sesuai dengan catatan ini. Tidak ada keraguan lagi, restoran Dharma rasa terhubung dengan hilangnya para pekerja. AKBP Bagus Santoso menghela napas panjang. Kita sudah punya bukti kuat. Namun langkah berikutnya harus sangat hati-hati. Kita tidak bisa menyerbu begitu saja karena keselamatan Bribtu Sinta masih menjadi prioritas utama. Diskusi berlanjut panjang. Beberapa penyidik berpendapat operasi penyergapan segera dilakukan malam itu juga. Namun Raka menolak. Jika kita gegabah Sinta bisa dalam bahaya. Surya Dharma bukan orang biasa. Dari pola tindakannya jelas ia sangat berhati-hati. Kita harus menunggu momen ketika dia lengah. Sementara itu di dalam restoran Sinta berusaha tetap tenang. Ia tidak tahu bahwa tim luar kini sedang merencanakan operasi besar. Ia hanya merasakan tekanan semakin kuat.
Surya Dharma beberapa kali menatapnya dengan sorot tajam berbeda dari keramahan semula. Suatu sore saat mereka berdua saja di dapur, Surya bertanya pelan, "Siti, kau beta bekerja di sini?" Sinta tersenyum kikuk. "Beta pak, terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Surya mengangguk tapi tatapannya penuh arti. "Ingat, di tempat ini kita bukan hanya bekerja. Kita belajar melayani dengan hati. Tapi tidak semua orang mampu. Yang tidak kuat biasanya pulang kampung. Kau harus buktikan dirimu berbeda." Ungkapan itu membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Ia merasa seakan sedang diuji atau bahkan diperingatkan. Di markas Raka menyusun rencana detail. Ia memetakan 3 skenario. 1. Penyergapan dini hari ketika restoran sudah tutup dan hanya tersisa Surya. 2. Penggalian dengan inspeksi mendadak dari dinas terkait untuk memberi alasan masuk resmi ke ruang pendingin. 3. Penjemputan diam-diam terhadap Surya saat ia berada di luar restoran, lalu penggeledahan dilakukan tanpa kehadirannya. Masing-masing skenario memiliki risiko. Namun satu hal jelas, mereka harus menemukan bukti fisik dari ruang pendingin untuk menjerat Surya secara hukum. AKBP Bagus akhirnya memutuskan kombinasi strategi. Kita lakukan pengawasan 24 jam. Begitu ada pergerakan mencurigakan, tim khusus akan bergerak. Prioritas nomor 1 selamatkan Sinta. Prioritas kedua ramankan bukti. Malam itu Sinta kembali mendengar suara pintu pendingin dibuka. Kali ini ia memberanikan diri melangkah lebih dekat. Dari kelas sempit ia melihat Surya menyalakan lampu di dalam ruangan. Cahaya putih dingin menyilaukan. Di balik tubuh Surya, Sinta sempat melihat jelas deretan wadah plastik besar. Beberapa ditutup rapat, sebagian tertulis kode angka. Ia menyalakan kamera kecil di bajunya berharap bisa menangkap lebih banyak detail. Namun tiba-tiba Surya berbalik. Matanya menatap langsung ke arah pintu. Sinta buru-buru mundur berpura-pura sedang membawa ember air. Surya tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya lama sebelum menutup kembali pintu besi itu. Keesokan harinya tim luar menerima rekaman baru. Meski gambar bergetar kukup terlihat wadah-wadah mencurigakan di ruang pendingin, Raka menatap layar dengan rahang menggeras. "Kukup, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Malam berikutnya kita bergerak." Operasi diberi nama Sandi Matahari Pagi karena direncanakan berlangsung tepat sebelum fajar saat target dalam keadaan paling lemah. Raka menjelaskan detailnya. Tim utama akan masuk dari pintu depan dengan peralatan khusus untuk memotong gembok. Tim kedua mengamankan lantai 2 memastikan Sinta selamat. Tim ketiga berjaga di luar menutup semua akses agar Surya tidak bisa melarikan diri. Malam penentuan pun tiba. Jakarta masih sibuk hingga tengah malam, tapi perlahan jalanan mulai sepi. Beberapa kendaraan tanpa tanda polisi berhenti di radius 3 blok dari restoran. Para anggota tim berpakaian gelap perlengkapan lengkap berkomunikasi lewat headset. Sinta di dalam kamar mendapat pesan kode singkat bersiap. Operasi Fajar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu saat yang ia tunggu sekaligus ia takuti akhirnya datang. Ia menatap cermin kecil di dinding melihat wajahnya sendiri yang lelah namun penuh tekad. Sedikit lagi, bisiknya. Di markas komando mobil Raka memberi instruksi terakhir. "Ingat, jangan ada kesalahan. Prioritas pertama amankan anggota kita di dalam. Setelah itu kita bongkar ruang pendingin. Semua bukti harus disita. Malam ini kebenaran akan terbuka." Sementara itu Surya Dharma masih duduk tenang di ruang depan restoran menutup buku catatannya. Dari wajahnya yang teduh tak seorang pun bisa menebak rahasia gelap yang ia simpan. Namun sebentar lagi seluruh topeng itu akan runtuh. Di luar langit mulai memuka tanda fajar mendekat. Pasukan sudah bergerak mendekati sasaran. Operasi yang bisa mengubah sejarah kriminal Jakarta siap dimulai. Pukul 04.30 dini hari, jalanan di sekitar Jalan Cikini Raya tampak lenggang. Lampu jalan masih menyala, hanya sesekali kendaraan melintas. Di balik bayangan gedung-gedung tua beberapa kendaraan hitam berhenti tanpa menyalakan lampu. Dari sana belasan anggota tim khusus turun dengan pakaian taktis gelap bergerak senyap menuju sasaran. Kompol Raka memimpin langsung dari garis depan. Suaranya terdengar mantap melalui headset. "Semua unit posisi siap. Tim 1 masuk melalui pintu depan. Tim 2 amankan lantai atas, pastikan Bribtu Sinta selamat. Tim 3 tutup akses belakang. Ingat, keheningan adalah kunci." Anggota tim mengangguk singkat. Detik demi detik terasa panjang seolah waktu menahan napas. Di dalam restoran Sinta duduk di ranjang sempitnya. Matanya tidak bisa terpejam sejak menerima kode operasi malam sebelumnya. Ia mendengar bunyi langkah dari bawah. Surya Dharma masih terjaga. Lelaki itu memang sering begadang membaca kitab atau menulis catatan. Itu membuat rencana semakin berisiko. Ia menggenggam erat alat komunikasi kecil berbentuk seperti koin logam di sakunya. Jika situasi mendesak, ia hanya perlu menekan tombol itu. Pukul 05.00 perintah akhir diberikan. Eksekusi. Tim 1 bergerak cepat. Dengan alat pemotong khusus mereka menjebol kunci pintu gulung depan. Suara besi bergemeretak memeka kesunyian fajar.
Dalam hitungan detik pasukan masuk ke dalam membentuk formasi menyapu ruangan. Surya Dharma yang sedang duduk di ruang depan tersentak. Wajah teduhnya hilang seketika berganti tatapan kaget bercampur amarah. Ia berusaha bangkit tetapi dua anggota tim segera membekuknya menekuk tangannya ke belakang. Polisi Anda ditangkap, teriak salah satu anggota. Di lantai 2 tim kedua bergerak ke arah kamar pekerja. Pintu kamar Sinta diketuk keras. Polisi Bribtu Sinta buka pintu. Sinta segera berdiri membuka pintu lalu langsung ditarik keluar ke zona aman. Wajahnya pucat tapi lega. Terima kasih Pak. Dia masih dibawa, katanya dengan suara bergetar. Tim kedua mengamankan koridor memastikan tidak ada orang lain. Semua karyawan lain memang sudah pulang malam sebelumnya. Sementara itu tim utama menggeledah dapur. Fokus mereka adalah pintu besi ruang pendingin. Gembok besar segera dipotong dengan alat hidrolik. Suara besi berderit menggema lalu pintu berat itu terbuka perlahan. Udara dingin bercampur bau aneh langsung menyergap keluar. Di dalam cahaya lampu neon putih memantulkan bayangan wadah plastik besar yang tersusun rapi. Para penyidik masuk hati-hati. Salah satu membuka penutup wadah. Isinya berupa potongan bahan berwarna pucat yang direndam cairan penggawet. Tak ada darah, tak ada kekerasan visual, namun cukup membuat bulu kuduk merinding. Seorang ahli forensik yang ikut serta berkata cepat, "Kita perlu analisis lebih lanjut di laboratorium, tapi jelas ini bukan bahan dapur biasa." Di sudut ruangan lemari besi kecil ditemukan. Di dalamnya tersimpan buku catatan kulit kokelat yang sebelumnya difoto Sinta. Kini buku itu berada di tangan polisi sebagai barang bukti resmi. Kompol Raka membalik halaman dengan hati-hati. Isinya penuh daftar nama, tanggal dan angka-angka misterius. Ia menatap timnya dengan wajah tegang. "Ini bukti kunci. Kita sudah dapatkan apa yang kita butuhkan." Di ruang depan Surya Dharma yang sudah diborgol tetap berusaha tenang. Senyumnya kembali mongkol, kali ini terasa dingin. "Kalian tidak mengerti. Semua ini punya makna yang lebih tinggi. Kalian hanya melihat permukaan." Raka menatapnya tajam. "Makna apapun tidak bisa membenarkan hilangnya nyawa manusia. Anda akan menjelaskannya di pengadilan." Operasi berlangsung hanya 30 menit tapi terasa seperti berjam-jam. Ketika matahari pagi mulai muncul, restoran Dharma rasa sudah dikepung garis polisi. Warga sekitar yang baru keluar rumah hanya bisa bertanya-tanya melihat iring-iringan mobil khusus dan aparat bersenjata. Sinta berdiri di trotoar seberang menyaksikan tempat itu kini dipenuhi garis kuning. Matanya basah bukan karena takut melainkan karena lega. Semua risiko yang ia ambil tidak sia-sia. Raka menghampirinya. "Kerja bagus Sinta. Tanpa keberanianmu kita tidak akan bisa sampai sejauh ini." Sinta mengangguk, suaranya bergetar. "Saya hanya melakukan kewajiban Pak. Yang penting tidak ada lagi yang hilang karena tempat ini." Barang bukti mulai diangkut, wadah plastik, buku catatan serta rekaman kamera yang dipasang diam-diam. Semua akan dianalisis lebih lanjut oleh laboratorium forensik. Surya Dharma dibawa masuk ke mobil tahanan. Wajahnya tetap datar, seakan tidak gentar sedikit pun. Namun bagi para penyidik topeng, ketenangan itu hanya menambah bukti bahwa mereka sedang berhadapan dengan sosok penuh rahasia. Saat matahari benar-benar terbit, Jakarta kembali sibuk seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak bersiap sekolah. Tak banyak yang tahu bahwa di balik hiruk-pikuk pagi itu sebuah operasi besar baru saja menyelamatkan nyawa dan membuka tabir gelap sebuah restoran terkenal. Namun bagi tim khusus perjalanan belum selesai. Masih ada misteri yang harus dijawab, kemana perginya para pekerja yang hilang dan sejauh mana jaringan Surya Dharma beroperasi. Operasi Fajar ini hanyalah awal dari pengungkapan kebenaran yang lebih besar. Hari itu ruang interogasi di markas Polres Jakarta Pusat dipersiapkan khusus. Lampu neon putih menyala terang, meja logam diletakkan di tengah dua kursi saling berhadapan. Kamera pengawas di sudut ruangan merekam setiap detik. Surya Dharma duduk dengan tangan terborgol, wajahnya tetap tenang. Ia tidak menunjukkan tanda panik. Matanya menatap lurus seolah-olah ia bukan tersangka melainkan seorang guru yang siap memberi ceramah. Kompol Raka Wijaya masuk dengan map tebal berisi barang bukti. Di belakangnya hadir juga seorang penyidik senior dari unit kriminal khusus. "Saudara Surya Dharma," suara Raka tegas, "Anda resmi ditahan karena diduga terlibat dalam hilangnya sejumlah pekerja di restoran Anda. Kami punya bukti kuat, catatan rekaman serta temuan dari ruang pendingin." Surya tersenyum tipis. "Bukti itu hanya interpretasi kalian. Semua yang ada di sana hanyalah bagian dari metode saya menjaga kualitas makanan. Tidak ada yang salah." Raka menahan diri. "Kalau begitu jelaskan pada kami. Mengapa catatan Anda memuat daftar nama yang sama dengan laporan orang hilang dari keluarga di berbagai daerah?" Surya menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Mereka datang padaku untuk mencari tujuan. Ada yang memilih pergi, ada yang memilih bertahan. Aku hanya mencatat siapa saja yang pernah singgah." Penyidik senior menimpali, "Jangan bermain kata. Kami sudah cek.
Tidak satu pun dari nama itu kembali ke keluarganya. Nomor telepon mereka tidak aktif, akun media sosial mati. Kemana mereka pergi, wajah Surya tetap datar. Apakah kalian percaya semua orang harus selalu kembali ke keluarganya? Kadang seseorang menemukan jalannya sendiri. Kalian tidak akan mengerti. Raka membuka map, mengeluarkan foto-foto, buku catatan dan wadah plastik dari ruang pendingin. Jelaskan isi ini. Apa sebenarnya yang kau simpan? Sekilas tatapan Surya berubah dingin, namun ia segera tersenyum lagi. Itu bahan khusus, formula rahasia. Tidak bisa aku bocorkan. Rahasia itu yang membuat restoranku berbeda. Sementara itu di ruang pemantau, Bribtu Sinta menyaksikan interogasi lewat layar. Ia menggenggam erat kedua tangannya. Ingatannya kembali ke malam-malam tegang di restoran ketika Surya berdiri lama di depan pintunya. Kini ia melihat lelaki itu dengan jelas, bukan sekadar pemilik restoran melainkan sosok yang menyimpan keyakinan aneh di balik senyum ramah. AKBP Bagus yang juga hadir di ruang pemantau berkata lirih, orang ini tidak mudah dihadapi. Ia akan berusaha membelokkan setiap pertanyaan. Kita harus menekannya dengan bukti nyata. Interogasi berlanjut. Raka menunjukkan daftar tanggal dalam catatan. Setiap 3 bulan ada nama baru. Mengapa polanya begitu teratur? Surya menggangkat alis. Karena kehidupan itu siklus. Semua ada masanya. Ada yang datang, ada yang pergi. Pergi ke mana, desak Raka? Ke tempat yang lebih baik, jawab Surya samar. Suasana ruangan memanas. Penyidik senior menghentakkan tangannya ke meja. Saudara Surya Dharma berhenti berbicara dengan teka-teki. Kami butuh jawaban jelas. Kemana para pekerja itu? Apakah mereka masih hidup? Untuk pertama kalinya Surya terdiam cukup lama. Lalu ia menatap lurus, suaranya pelan namun menusuk. Hidup dan mati hanyalah konsep yang kalian gunakan. Bagiku mereka sudah menemukan kebebasan. Di luar ruangan Raka keluar sebentar untuk berdiskusi dengan tim. Ia tidak akan mengaku langsung. Kita harus menekannya dengan konfrontasi bukti ilmiah. Forensik sudah memberi laporan awal, isi wadah plastik bukan bahan panggan biasa. Kita gunakan itu. Setelah kembali masuk, Raka meletakkan laporan forensik di meja. Ini hasil uji resmi. Apa yang kau sebut bahan khusus terbukti bukan berasal dari tumbuhan ataupun hewan ternak. Jejak genetiknya mengarah pada manusia. Bagaimana kau jelaskan itu? Wajah Surya kali ini berubah sedikit. Senyumnya memudar, tapi bukan karena takut. Lebih seperti seseorang yang merasa rahasianya telah terbongkar terlalu cepat. Ia bersandar ke kursi, menutup mata sejenak. Jika memang kalian sudah tahu, katanya akhirnya, maka biarlah pengadilan yang menilai. Tugasku sudah selesai. Raka menatapnya lekat. Tugasmu atau kejahatanmu? Surya tidak menjawab. Interogasi dihentikan sementara. Surya dibawa kembali ke sel tahanan khusus. Sementara itu tim penyidik berkumpul untuk merumuskan langkah berikut. AKBP Bagus berkata, kita perlu memastikan keberadaan para korban. Tanpa jasad atau bukti keberadaan mereka, pengadilan bisa saja menyebut kasus ini tidak lengkap. Raka mengangguk, benar, kita harus gali lebih dalam. Ada kemungkinan korban-korban masih bisa ditemukan entah di sekitar restoran atau tempat lain yang terkait dengan Surya. Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Ia merasa lega karena Surya sudah ditahan, tapi sekaligus resah. Masih ada bayang-bayang para pekerja yang hilang. Mereka adalah anak-anak muda dengan harapan sederhana, namun jejaknya terputus di restoran itu. Ia menatap keluar jendela, markas lampu kota berkelip seperti bintang. Dalam hatinya ia berdoa semoga kebenaran segera terungkap seluruhnya agar keluarga para korban tidak lagi menunggu tanpa jawaban. Keesokan harinya tim penyidik kembali berkumpul di ruang analisis Polres Jakarta Pusat. Di meja besar tumpukan berkas foto dan laporan forensik tersusun rapi. Udara di ruangan itu penuh dengan keseriusan. Semua orang tahu meski Surya Dharma sudah ditahan, pekerjaan belum selesai. Kompol Raka Wijaya membuka rapat dengan suara tegas. Kita punya catatan, kita punya bukti forensik. Tapi pengadilan membutuhkan lebih dari itu. Kita perlu menemukan jejak nyata para korban yang hilang. Bribtu Sinta Lestari yang kini duduk bersama tim mengangguk. Saya ingat setiap kali malam Surya sering membawa sesuatu ke ruang pendingin. Tapi ada satu hal lain, kadang saya mendengar suara kendaraan berhenti di gang belakang tepat sebelum ia masuk ke sana. Semua mata menoleh ke arahnya. Raka segera mencatat, gang belakang, itu bisa menjadi jalur keluar masuk barang tanpa diketahui karyawan lain. Unit intelijen kemudian dikerahkan untuk memeriksa rekaman CCTV jalan sekitar restoran. Setelah menelusuri berhari-hari, mereka menemukan pola mencurigakan. Sebuah mobil box putih tanpa logo perusahaan berulang kali terlihat berhenti di gang belakang Dharma Rasa pada malam hari. Waktu kedatangannya selalu sekitar pukul 2 dini hari. Mobil ini bukan mobil pemasok resmi, jelas salah satu analis. Kami sudah cek daftar pemasok sayur, tofu dan jamur, semuanya menggunakan kendaraan berlogo dan masuk siang hari. Mobil box putih ini tidak pernah tercatat.
Raka menatap layar dengan sorot tajam. Kita ikuti jejak mobil ini. Cari tahu kemana perginya setelah dari restoran. Tim lapangan segera bergerak. 2 malam kemudian mobil box putih itu muncul lagi. Polisi yang menyamar mengikuti dari kejauhan. Kendaraan itu melaju melewati jalan-jalan kecil hingga akhirnya berhenti di sebuah gudang tua di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Gudang itu tampak terbengkalai dari luar, dinding kusam pintu besi berkarat. Namun jelas ada aktivitas di dalam, lampu redup menyala, suara mesin samar terdengar. Laporan itu membuat ruangan rapat kembali tegang. AKBP Bagus Santoso memberi instruksi gudang itu bisa jadi tempat penyimpanan tambahan atau bahkan lokasi utama. Kita perlu pengintaian lebih lanjut sebelum bertindak. Sementara tim Intel memantau gudang, hasil analisis laboratorium terhadap wadah plastik dari restoran keluar. Laporan itu menegaskan adanya kandungan protein yang tidak lazim dengan pola genetik mendekati manusia. Meski belum bisa dipastikan 100% tanpa pembandingan jasad, laporan itu sudah cukup menguatkan dugaan adanya tindak pidana berat. Artinya, kata Raka sambil menggetuk meja, kita harus menemukan korban secara fisik. Hanya itu yang bisa menutup semua celah pembelaan. Pengintaian di gudang Pasar Rebo berlangsung selama seminggu. Polisi mencatat pergerakan mobil box datang rata-rata 2 kali seminggu, selalu dini hari dengan muatan ditutupi terpal. Tidak pernah ada aktivitas siang hari. Bribtu Sinta yang ikut menganalisis laporan merasa merinding. Saya yakin apapun yang mereka bawa itu bukan sekadar bahan makanan. Raka menatap peta wilayah. Gudang ini harus kita geledah. Tapi kita tunggu momen yang tepat. Jangan sampai ada barang bukti dipindahkan sebelum kita tiba. Kesempatan itu datang pada malam Sabtu. Mobil box masuk gudang seperti biasa lalu keluar lagi setengah jam kemudian dengan muatan kosong. Tim yang mengintai segera melapor. Pagi harinya surat izin penggeledahan resmi dikeluarkan. Pasukan gabungan bersiap mengepung gudang pada dini hari berikutnya. Operasi dimulai pukul 03.00. Belasan aparat bersenjata lengkap mengepung lokasi dari berbagai arah. Dengan aba-aba singkat, pintu besi didobrak. Asap debu berhamburan, lampu senter menyapu ke seluruh ruangan. Yang mereka temukan membuat semua orang terdiam. Di dalam gudang berjejer puluhan wadah plastik besar serupa dengan yang ditemukan di restoran. Selain itu ada rak besi berisi pakaian, sepatu dan barang pribadi milik orang-orang berbeda. Di salah satu sudut ditemukan papan tulis penuh dengan catatan tanggal dan inisial nama mirip dengan buku catatan Surya Dharma. Ini lebih besar dari yang kita kira, bisik salah satu penyidik. Barang-barang bukti segera disegel dan diangkut. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan operasi. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kesunyian yang berat. AKBP Bagus berdiri di tengah gudang menatap wadah-wadah itu. Dengan ini kita punya dasar kuat untuk membawa kasus ke pengadilan. Namun yang paling penting, kita harus menghubungi keluarga para korban. Mereka berhak tahu bahwa ada jawaban meski pahit. Di markas Sinta mendengar laporan penggerebekan itu dengan mata berkakak-kakak. Ingatan tentang senyum para pekerja muda yang fotonya ia lihat dulu di papan penyidik kembali terbayang. Akhirnya mereka ditemukan meski tidak seperti yang kita harapkan, ukapnya lirih. Raka menepuk bahunya. Kebenaran kadang datang dengan luka. Tapi tugas kita memastikan keadilan tetap berjalan. Fajar mulai meningsing di langit Jakarta. Jalan-jalan kembali ramai oleh orang yang bergegas ceria, tidak menyadari bahwa di balik rutinitas mereka sebuah tabir gelap baru saja tersibak. Dan bagi tim khusus, perjalanan ini belum berakhir. Persidangan menanti dan di sana rahasia Surya Dharma akan dipertanyakan di hadapan publik awal Februari 2019. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi orang. Dari luar pagar gedung dijaga ketat aparat bersenjata. Di dalam kursi pengunjung terisi penuh keluarga korban, jurnalis, aktivis, HAM hingga masyarakat umum yang penasaran. Kasus ini telah menyita perhatian nasional sejak hari pertama penangkapan Surya Dharma. Di balik meja hijau 3 hakim majelis memasuki ruangan. Palu diketuk, suasana hening seketika. Ketua Majelis Hakim membuka persidangan dengan suara mantap. Hari ini kita memulai pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Surya Dharma, pemilik restoran Dharma Rasa yang didakwa melakukan tindak pidana berat terkait hilangnya sejumlah orang. Semua mata tertuju ke satu titik, kursi terdakwa. Surya Dharma berdiri tenang dengan kemeja putih sederhana. Wajahnya tidak menunjukkan rasa cemas, bahkan bibirnya masih menyunggingkan senyum samar. Jaksa penuntut umum Irwan Saputra membakakan dakwaan. Suaranya tegas menggema di ruangan bahwa terdakwa Surya Dharma sejak tahun 2016 hingga 2018 dengan sengaja merekrut pekerja muda di restoran miliknya, kemudian menghilangkan mereka secara sistematis.
bahwa terdakwa diduga menyembunyikan atau menghilangkan nyawa para pekerja sebagaimana didukung oleh bukti-bukti forensik catatan pribadi terdakwa serta temuan di gudang Pasar Rebo, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan sekurang-kurangnya 14 orang dinyatakan hilang tanpa kabar hingga hari ini. Dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang. Suara lirik terdengar dari bangku keluarga korban. Beberapa ibu memegang erat foto anak mereka mata berkakak-kakak. Setelah pembacaan dakwaan, hakim memberi kesempatan terdakwa menanggapi. Surya Dharma berdiri, tangannya tetap terborgol. Yang mulia, ukapnya tenang, semua tuduhan itu hanyalah tafsir. Restoran saya adalah tempat orang mencari kedamaian, bukan kejahatan. Jika ada yang hilang itu pilihan mereka, bukan perbuatanku. Ruangan bergemuruh, sebagian pengunjung bersuara keras. Hakim segera menggetuk palu memulihkan ketertiban. Jaksa menimpali pilihan, bagaimana Anda menjelaskan temuan puluhan wadah berisi material biologis yang terbukti tidak berasal dari hewan atau tumbuhan? Surya menoleh dengan tatapan dingin. Itu hanyalah bagian dari penelitian pribadi. Tidak ada bukti bahwa itu terkait dengan orang-orang yang hilang. Giliran tim kuasa hukum terdakwa berbicara. Pengacara utama Ratna Winarti mencoba menyusun pembelaan. Yang mulia, klien kami mengalami tekanan psikologis berat akibat keyakinan menyimpang yang dipelajarinya. Ia bukan penjahat melainkan orang sakit yang memerlukan rehabilitasi, bukan hukuman pidana. Kami memohon pemeriksaan kejiwaan lanjutan. Namun jaksa langsung mengajukan keberatan. Pemeriksaan awal dari rumah sakit jiwa menyatakan terdakwa sehat secara hukum. Ia mampu memahami dan mengendalikan tindakannya. Permohonan ini hanyalah upaya menggulur waktu. Hakim mencatat kedua pendapat lalu memutuskan sidang tetap dilanjutkan. Sesi berikutnya jaksa menghadirkan barang bukti. Foto-foto ruang pendingin restoran dan gudang Pasar Rebo ditayangkan di layar besar. Ruangan hening hanya terdengar helaan napas tertahan. Kemudian catatan tangan Surya yang berisi daftar nama dan tanggal dipamerkan. Jaksa menjelaskan daftar ini kokoh dengan laporan orang hilang yang diajukan keluarga dari berbagai daerah. Polanya konsisten, setiap 3 bulan seorang pekerja baru hilang. Majelis hakim mengangguk serius mencatat detail penting itu. Di bangku saksi, Bribtu Sinta Lestari dipanggil untuk bersaksi. Ia mengenakan seragam lengkap, wajahnya tegas meski jelas menahan emosi. Sinta menceritakan bagaimana ia menyamar sebagai pekerja, bagaimana ia menemukan ruang pendingin terkunci serta catatan-catatan mencurigakan. Yang mulia, jika operasi penyelamatan tidak dilakukan lebih cepat, mungkin saya juga sudah hilang seperti para korban sebelumnya. Suara Sinta membuat keluarga korban menunduk haru. Beberapa menangis, ada pula yang menggepalkan tangan dengan marah. Surya hanya menatap Sinta dengan senyum dingin seolah kesaksian itu tidak berarti baginya. Sidang pertama ditutup setelah 7 jam. Ketua hakim mengumumkan sidang berikutnya akan menghadirkan saksi ahli forensik dan keluarga korban. Ketika Surya digiring keluar ruang sidang, puluhan jurnalis menyerbu dengan pertanyaan. Namun ia hanya berkata singkat, sejarah akan menilai saya, bukan kalian. Di luar gedung suasana berbeda. Keluarga korban berdiri sambil membawa spanduk bertuliskan keadilan untuk anak kami. Beberapa aktivis mendampingi menuntut hukuman seberat-beratnya bagi terdakwa. Sinta yang berjalan keluar gedung mendengar teriakan itu. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya ia tahu perjalanan masih panjang. Sidang ini bukan hanya tentang menghukum Surya Dharma tetapi juga mengembalikan rasa percaya masyarakat bahwa hukum bisa menegakkan keadilan. Malam harinya Raka duduk di ruang kerjanya menatap tumpukan berkas kasus. Ia tahu sidang berikutnya akan lebih sulit, saksi ahli akan dipanggil, pembelaan akan semakin sengit, media akan menyoroti setiap detail. Namun ia bertekad kebenaran harus menang apapun risikonya. Di luar jendela lampu-lampu Jakarta berkelap. Kota itu tidak pernah tidur, sama seperti kasus besar yang kini terus berputar di roda hukum. Sidang kedua kasus Surya Dharma digelar seminggu setelah pembukaan. Sejak pagi halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah penuh. Media menyiarkan langsung dari luar gedung, sementara aparat menutup sebagian jalan untuk menjaga keamanan. Antusiasme publik tak surut, semua ingin tahu kelanjutan perkara yang disebut sebagai salah satu kasus kriminal paling menggemparkan dekade ini. Di ruang sidang suasana tegang terasa sejak awal. Ketua Majelis Hakim membuka persidangan lalu mempersilakan jaksa menghadirkan saksi ahli pertama, Dr. Hendra Kusuma, pakar forensik dari Universitas Indonesia sekaligus konsultan resmi kepolisian. Dr. Hendra berdiri di kursi saksi dengan wajah serius. Jaksa penuntut umum Irwan Saputra bertanya, saudara saksi, berdasarkan hasil uji laboratorium apa yang dapat Anda simpulkan dari barang bukti yang ditemukan di restoran dan gudang Pasar Rebo? Hendra membuka berkas laporan tebal.
Yang Mulia, tim kami melakukan analisis DNA pada sejumlah sampel biologis yang ditemukan. Hasilnya menunjukkan kesesuaian genetik dengan manusia, bukan hewan atau tumbuhan. Beberapa sampel bahkan cocok dengan DNA keluarga korban yang melapor. Ruangan bergemuruh. Ketua Hakim menggetuk palu menenangkan suasana. Irwan melanjutkan, apakah itu berarti barang bukti tersebut berasal dari korban manusia secara ilmiah? Ya, jawab Hendra mantap. Tingkat kekokokannya mencapai 99%. Mustahil terjadi kebetulan. Kuasa hukum terdakwa Ratna Winarti berusaha melemahkan kesaksian. Apakah mungkin kontaminasi terjadi? Mungkin sampel tercampur sebelum sampai ke laboratorium? Hendra menatap tenang. Kami menjalankan prosedur rantai barang bukti dengan ketat. Semua sampel disegel, disimpan dan diperiksa di fasilitas berstandar internasional. Peluang kontaminasi hampir nol. Jawaban itu membuat argumen pembelaan tampak rapuh. Ratna terdiam lalu kembali duduk. Selanjutnya jaksa menghadirkan saksi dari pihak keluarga. Seorang ibu parubaya bernama Sri Wahyuni asal Purworejo maju dengan langkah gontai. Tangannya gemetar saat memegang mikrofon. Anak saya Rian berusia 20 tahun. Dia berangkat ke Jakarta tahun lalu karena mendapat tawaran kerja sebagai pembantu dapur di restoran Dharma Rasa. Awalnya dia sering menelpon bilang kerjanya baik, gajinya cukup. Tapi setelah 3 bulan teleponnya mati. Kami tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Air matanya jatuh. Kami mencari kemana-mana, melapor ke polisi daerah, tak ada hasil. Baru setelah kasus ini terbongkar kami dipanggil untuk tes DNA. Hasilnya sesuai dengan sampel dari barang bukti. Itu berarti anak saya tidak akan pulang lagi. Tangisan terdengar dari bangku pengunjung. Hakim memberi waktu bagi Sri untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan. Saksi keluarga lain, seorang ayah bernama Gunawan dari Lampung juga bersaksi. Putri saya, dia diterima kerja di sana tahun 2017. Ia gadis polos baru tamat SMA. Sama seperti ibu tadi, komunikasi kami terputus setelah beberapa bulan. Kami hanya bisa berdoa. Dan kini kami tahu kebenarannya terlalu pahit untuk diterima. Kata-kata itu membuat banyak orang di ruang sidang menunduk haru. Jaksa menegaskan kesaksian keluarga ini ditambah bukti forensik menunjukkan pola jelas para pekerja hilang setelah direkrut terdakwa. Tidak ada satupun yang kembali. Hakim mengkata dengan seksama lalu memandang terdakwa. Terdakwa, apakah Anda ingin menanggapi? Surya Dharma berdiri perlahan. Senyum tipis tetap terukir di bibirnya. Saya turut berbelasungkawa. Tapi kalian semua keliru. Mereka tidak hilang. Mereka sudah mencapai kebebasan. Kalimat itu membuat ruangan gaduh. Seorang keluarga korban hampir berdiri namun segera ditenangkan petugas. Ketua Hakim kembali menggetuk palu. Sesi berikutnya menghadirkan saksi tambahan, seorang mantan karyawan restoran yang sempat bekerja 3 bulan sebelum mengundurkan diri. Ia mengaku tidak pernah tahu soal korban tetapi membenarkan bahwa ada ruang khusus yang tidak boleh disentuh karyawan. Kalau kami mendekat Pak Surya selalu bilang itu penyimpanan bahan rahasia. Kami takut jadi tidak ada yang berani bertanya. Kesaksian itu semakin memperkuat dugaan bahwa terdakwa menyembunyikan sesuatu di ruang tersebut. Sidang berlangsung hingga sore. Ketika ditutup, wajah-wajah keluarga korban tampak lelah tetapi sedikit lega karena suara mereka akhirnya terdengar di pengadilan. Di luar gedung, media segera mewawancarai Sri Wahyuni. Dengan mata sembab ia berkata, saya hanya ingin keadilan. Anak saya mungkin sudah tiada tapi jangan biarkan pelaku hidup bebas. Itu saja. Bribtu Sinta yang juga hadir duduk di bangku pengunjung merasa dadanya sesak. Semua risiko yang ia ambil ketika menyamar kini terasa terbayar, tapi rasa pilu tidak bisa dihindari. Ia berjanji dalam hati akan terus mengawal proses ini sampai akhir. Sementara itu Kompol Raka berbicara kepada awak media. Hari ini kita mendengar kesaksian ilmiah dan suara keluarga korban. Proses hukum masih panjang tetapi arah sudah jelas. Tugas kami memastikan tidak ada celah bagi terdakwa untuk lolos. Sidang ketiga kasus Surya Dharma digelar pada awal Maret 2019. Sejak pagi antrean panjang sudah mengular di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kursi pengunjung penuh sesak sementara aparat keamanan menutup akses bagi mereka yang tidak berkepentingan langsung. Hari itu agenda utama adalah pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum dan tanggapan awal dari tim kuasa hukum terdakwa. Semua orang tahu inilah fase yang akan menentukan arah putusan akhir. Jaksa Irwan Saputra berdiri di hadapan majelis hakim membawa berkas setebal hampir 1000 halaman. Ia menatap ruangan dengan sorot tajam sebelum memulai. Yang Mulia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan analisis forensik, kami meyakini bahwa terdakwa Surya Dharma telah dengan sengaja dan berencana melakukan kejahatan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Bukti ilmiah menunjukkan adanya DNA manusia dalam barang bukti yang ditemukan di restoran Dharma Rasa dan gudang Pasar Rebo. Catatan pribadi terdakwa menunjukkan pola sistematis dalam merekrut korban setiap 3 bulan.
Kesaksian keluarga korban menguatkan bahwa setelah bekerja di restoran para korban menghilang tanpa jejak. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan suara lebih keras. Dengan demikian kami menuntut terdakwa Surya Dharma dijatuhi hukuman mati berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang. Selain itu kami menuntut penyitaan seluruh aset restoran Dharma Rasa untuk negara sebagai bentuk pemulihan moral. Ruangan terdiam. Keluarga korban saling berpelukan beberapa menangis lega. Hakim mempersilakan tim pembela memberikan tanggapan. Pengacara utama Ratna Winarti berdiri dengan wajah serius. Yang mulia kami menolak tuntutan tersebut. Pertama, tidak ada jasad yang ditemukan secara utuh untuk membuktikan kematian para korban. DNA memang kokoh tetapi itu tidak serta-merta membuktikan adanya pembunuhan. Kedua, klien kami mengalami gangguan psikologis akibat doktrin menyimpang yang memengaruhi pola pikirnya. Ia seharusnya dirawat bukan dihukum mati. Ketiga, beberapa kesaksian yang diajukan masih berupa dugaan bukan bukti langsung. Ratna menatap hakim dengan nada meyakinkan. Kami meminta majelis hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Hukuman mati bukanlah solusi. Jika pun terbukti bersalah, kami mohon hukuman penjara seumur hidup dengan rehabilitasi medis. Jaksa segera berdiri kembali. Yang mulia, argumen kuasa hukum hanya mencoba memutarbalikkan fakta. Benar sebagian korban belum ditemukan jasadnya secara utuh. Tetapi bukti forensik jelas menunjukkan keberadaan DNA mereka dalam barang bukti. Itu berarti mereka pernah berada dalam kendali terdakwa. Hilangnya jasad justru menunjukkan betapa terencana kejahatan ini. Yang menambahkan mengenai kondisi psikologis, hasil pemeriksaan resmi dari rumah sakit jiwa menyatakan terdakwa sehat secara hukum. Tidak ada alasan untuk menyebutnya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis hakim mengkatat setiap argumen dengan saksama. Ketua hakim lalu menenggahi sidang hari ini akan mengkatat tuntutan dan pembelaan awal. Agenda berikutnya adalah kesempatan bagi terdakwa menyampaikan pledoi pribadi. Setelah jeda singkat, Surya Dharma berdiri. Suaranya tetap tenang bahkan cenderung dingin. Yang mulia, saya tidak menyesali apapun. Semua yang saya lakukan adalah bagian dari keyakinan saya. Orang-orang menyebutnya kejahatan tapi saya menyebutnya pengabdian. Saya tidak memohon keringanan. Sejarah yang akan menilai. Ungkapan itu membuat ruangan kembali rikuh. Beberapa keluarga korban menjerit, sebagian lainnya berteriak marah. Aparat segera menenangkan suasana. Hakim mengetuk palu berulang kali hingga ruangan kembali hening. Sesi berikutnya berlangsung dengan tensi tinggi. Jaksa menghadirkan ahli hukum pidana yang menegaskan bahwa bukti tidak harus berupa jasad utuh untuk menjatuhkan vonis. Selama ada bukti ilmiah yang tak terbantahkan, pengadilan berhak menyatakan terbukti bersalah jelasnya. Sementara tim pembela mencoba membalas dengan menghadirkan psikolog klinis yang menyebut perilaku terdakwa mengandung gejala delusi. Namun ketika hakim bertanya apakah gejala itu menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, sang psikolog menjawab jujur tidak, yang mulia. Ia masih mampu memahami akibat tindakannya. Menjelang sore sidang ditutup, ketua hakim berkata sidang berikutnya akan dijadwalkan untuk pembacaan putusan akhir. Terdakwa diharapkan menyiapkan pembelaan terakhir secara tertulis. Keluarga korban keluar ruang sidang dengan perasaan campur aduk lega karena jaksa menuntut hukuman maksimal namun juga cemas menunggu keputusan akhir. Bribtu Sinta yang duduk di bangku pengunjung menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia tahu betul bahaya yang pernah ia hadapi ketika menyamar. Kini ia berharap perjuangannya tidak sia-sia. Di luar gedung, kerumunan wartawan menunggu. Jaksa Irwan memberi pernyataan singkat. Kami percaya bukti sudah cukup kuat. Semoga majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya. Di sisi lain, Ratna Winarti juga memberi komentar. Kami akan terus berjuang agar terdakwa tidak dijatuhi hukuman mati. Setiap orang, bahkan terdakwa, berhak atas kesempatan hidup. Matahari sore menyinari gedung pengadilan. Bayangan panjang para pengunjung membentang di halaman. Kasus ini belum usai tetapi semua orang merasakan satu hal, babak akhir sudah di depan mata. Akhir Maret 2019, ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali dipenuhi orang. Dari pagi buta antrian panjang sudah menggular di luar pagar. Suasana tegang terasa sejak awal hari itu. Majelis hakim akan membacakan putusan perkara Surya Dharma, pemilik restoran Dharma Rasa yang disebut-sebut sebagai kasus kriminal paling mengejutkan di Jakarta. Di dalam ruang sidang, keluarga korban duduk di barisan depan. Mereka membawa foto anak-anak mereka yang hilang, sebagian dibingkai, sebagian hanya selembar kertas lusuh. Wajah-wajah penuh harap dan duka bercampur jadi satu. Pukul 10 tepat 3 hakim majelis memasuki ruangan. Ketua hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Surya Dharma dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka.
Suasana hening, semua mata tertuju pada kursi terdakwa. Surya Dharma berdiri tenang mengenakan kemeja putih bersih. Tatapannya dingin, senyum tipis tetap melekat seakan ia sama sekali tidak terpengaruh oleh momen menentukan ini. Ketua Hakim mulai membaca amar putusan panjang. Ia merangkum jalannya persidangan, kesaksian ahli forensik yang memastikan DNA manusia ditemukan pada barang bukti, keterangan keluarga korban yang menguatkan hilangnya 14 orang serta catatan pribadi terdakwa yang menunjukkan pola sistematis. Dengan demikian ungkap Hakim Majelis menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang. Ruangan bergemuruh. Beberapa keluarga korban menutup wajah, sebagian lainnya menangis terisak. Hakim melanjutkan, majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan jumlah korban yang banyak, perbuatan yang dilakukan dengan perencanaan matang serta dampak traumatis yang ditimbulkan pada keluarga dan masyarakat luas. Adapun hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, namun itu tidak cukup untuk menghapus beratnya tindak pidana. Semua orang menahan napas ketika hakim mengungkapkan kata-kata terakhir menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Dharma dengan hukuman mati. Tangisan PK dari barisan depan. Seorang ibu berteriak lirih, "Anakku, akhirnya kau dapat keadilan." Yang lain saling berpelukan mencoba menyalurkan kekuatan satu sama lain. Sementara itu Surya Dharma tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya menutup mata sebentar lalu membuka kembali dengan ekspresi tenang. Dengan suara pelan ia berkata, "Sejarah akan mengingat saya bukan sebagai penjahat tapi sebagai orang yang menjalankan keyakinannya." Kalimat itu membuat banyak orang bergidik. Hakim segera menggetuk palu untuk menutup sidang. Di luar gedung suasana tak kalah ramai. Puluhan wartawan menunggu untuk melaporkan kabar putusan. Beberapa aktivis menyebut putusan ini sebagai kemenangan keadilan. Keluarga korban meski masih diliputi duka merasa lega karena perjuangan panjang mereka akhirnya berbuah hasil. Jaksa Irwan Saputra memberikan pernyataan singkat kepada media. "Putusan ini sejalan dengan tuntutan kami. Semoga menjadi pelajaran bahwa hukum tidak memberi ruang bagi kejahatan keji semacam ini." Sementara kuasa hukum terdakwa Ratna Winarti menyatakan akan mengajukan upaya hukum lanjutan. "Kami menghormati putusan hakim tetapi kami akan mempertimbangkan kasasi ke Mahkamah Agung." Di sudut halaman pengadilan, Bribtu Sinta Lestari berdiri bersama Kompol Raka Wijaya. Mereka menyaksikan keluarga korban meninggalkan gedung dengan mata sembab namun langkah lebih ringan. Sinta berkata lirih, "Semua risiko yang saya ambil saat menyamar rasanya kini terbayar. Meski luka mereka tidak akan hilang, setidaknya kebenaran telah terungkap." Raka menepuk bahunya, "Kau telah melakukan tugasmu dengan keberanian luar biasa. Tapi ingat, pekerjaan kita belum berhenti. Selalu ada kasus lain yang menanti." Malam harinya Jakarta tetap bising dengan lampu jalan dan deru kendaraan. Namun di banyak rumah berita putusan Surya Dharma menjadi topik utama. Ada yang merasa lega, ada yang bergidik ngeri mengingat betapa dekatnya kejahatan itu dengan kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga korban, putusan ini tidak mengembalikan anak-anak mereka. Namun setidaknya ada pengakuan dari negara bahwa penderitaan mereka nyata dan pelaku kejahatan tidak akan lolos dari hukuman. Surya Dharma sendiri dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi malam itu juga. Di dalam kendaraan tahanan, ia tetap duduk tegak menatap kosong ke depan. Tidak ada kata penyesalan yang keluar dari bibirnya. Seolah-olah ia menerima nasibnya sebagai bagian dari jalan hidup yang sudah lama ia yakini. Kasus ini meninggalkan jejak mendalam bagi masyarakat Indonesia. Media menyebutnya sebagai kasus Dharma, rasa simbol betapa rapuhnya kepercayaan ketika disalahgunakan. Dari luar, restoran itu tampak seperti tempat penuh ketenangan, namun di baliknya tersembunyi rahasia gelap. Pelajaran terbesar yang tersisa adalah tentang kewaspadaan. Bahwa kejahatan tidak selalu tampil dengan wajah kasar, kadang ia datang dengan senyum ramah menawarkan kebaikan semu. Fajar baru menyingsing di Jakarta. Kota itu kembali sibuk dengan rutinitasnya. Namun bagi mereka yang mengikuti kasus ini dari awal, ingatan akan tetap ada, ingatan tentang keberanian seorang polisi muda menyamar, tentang keluarga yang tidak pernah menyerah mencari kebenaran, dan tentang sebuah vonis yang mengembalikan sedikit keadilan bagi nyawa-nyawa yang hilang. Dan meski pintu restoran Dharma rasa kini tertutup selamanya, kisahnya akan terus menjadi peringatan bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Kasus Surya Dharma mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah hal yang rapuh. Kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari tampilan luar. Senyum ramah atau kata-kata manis tidak selalu mencerminkan hati yang tulus. Kehidupan menuntut kita untuk lebih waspada, lebih kritis, dan lebih berani berkata tidak ketika merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Pelajaran lain adalah tentang kekuatan keberanian. Bribtu Sinta berani mengambil risiko besar demi mencari kebenaran.
Dari dirinya kita belajar bahwa keadilan tidak datang begitu saja, keadilan harus diperjuangkan. Dalam hidup kita sehari-hari mungkin tidak selalu dalam bentuk kasus kriminal, tetapi keberanian untuk membela kebenaran di lingkungan kita adalah langkah nyata agar dunia menjadi lebih baik. Sahabat, jika kisah ini membuat Anda tersentuh dan memberi pelajaran berharga, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Silakan juga subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna, misteri dan pelajaran hidup yang bisa menginspirasi kita semua. Tulis juga di kolom komentar apa pelajaran terbesar yang Anda rasakan dari kisah ini. Saya akan sangat senang membaca setiap komentar Anda. Mari kita bangun komunitas yang selalu belajar dari cerita agar kita semakin kuat menghadapi tantangan hidup.